Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12 akan memulai jalannya presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang standar operasional prosedur koperasi syariah yang akan dijelaskan oleh 4 pemateri. Yang pertama Nabila Al-Madani, yang kedua Lala Salsabila Khalafi, dan yang ketiga saya Yusuf Ramlan Khusairi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut kepada penjelasan dari pemateri pertama. Padanya dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Al-Madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran imbal hasil simpanan pada koperasi syariah. Pengertian bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau hubungan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut disepakati adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan diperoleh antara dua belah pihak atau lebih. Dengan demikian, bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha di mana pemilik modal bekerja sama dengan pengelola dana untuk menjalankan kegiatan usaha. Jika kegiatan usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka dibagi bersama, dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi. Sistem bagi hasil pada koperasi syariah. Jadi tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada koperasi syariah yaitu penetapan nisbah bagi hasil. Kemudian untuk menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah. Kemudian menghitung total saldo rata-rata simpanan biasa. Dan yang terakhir menghitung pendapatan bagi hasil. Rumus menghitung bagi hasil adalah bagi hasil sama dengan keuntungan dikali nisbah dikali saldo rata-rata tabungan nasabah dibagi total saldo rata-rata tabungan. Di contohnya, Bapak Sugiono membuka rekening tabungan insani pada tanggal 1 Maret 2015 selama 1 bulan, di mana saldo Bapak Sugiono yang terdapat di dalam rekening tabungan tersebut itu sebesar 500.000. Besar nisbah bagi hasil yang diberikan pihak BMT atas produk tabungan tersebut itu sebesar 50% untuk nasabah, 55% untuk nasabah, dan 45% untuk BMT. Diumpamakan diketahui pendapatan BMT pada bulan Maret sebesar 8 juta dan saldo rata-rata dana pihak ketiga atau DPK tabungan insani sebesar 50 juta, sehingga bagi hasil yang didapat adalah diketahui yaitu saldo rata-rata ada 500.000. Kemudian saldo DPK ada 50 juta, kemudian nisbah 45% dan 55%, kemudian jumlah hari ada 31. Jadi cara menghitungnya itu saldo rata-rata dibagi saldo rata-rata DPK dikali nisbah dikali pendapatan BMT bulan Maret dibagi jumlah hari bulan Maret. Jadi saldo rata-ratanya ada 500.000 dibagi saldo rata-rata DPK yaitu 50 juta dikali nisbah 45% dikali pendapatan BMT bulan Maret ada 8 juta dibagi dengan jumlah hari yaitu 31 hari. Jadi totalnya 1.161.000. Kemudian untuk bagi hasil untuk nasabah atau Bapak Sugiono yaitu saldo rata-ratanya ada 500.000 dibagi dengan saldo rata-rata DPK yaitu 50 juta dikali nisbah Bapak Sugiono 55% dan dikali pendapatan BMT bulan Maret 8 juta dibagi jumlah hari bulan Maret ada 31. Jadi totalnya 1.419.000. B. Laporan simpanan atau tabungan syariah. Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari beberapa kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi lingkungan internal dalam perusahaan itu sendiri maupun lingkungan yang ada di luar perusahaan. Oleh karena untuk mengetahui kinerja laporan keuangan memerlukan suatu analisis.
Analisis-analisis inilah yang harus dipahami oleh manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ataupun sebagai investor jika menginvestasikan harta terhadap suatu perusahaan. Tujuan laporan koperasi adalah mengetahui manfaat yang diperoleh anggota, mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha. Manfaat keanggotaan koperasi dapat diukur dengan mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih, serta adanya pemisahan antara anggota dan bukan anggota, dan mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin sedang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. Prosedur pembukaan rekening simpanan koperasi syariah, yaitu proses pembukaan rekening simpanan koperasi syariah umumnya mengikuti proses dengan urutan sebagai berikut. Pertama, ketika nasabah ingin membuka rekening simpanan, harus datang ke kantor koperasi syariah dengan membawa persyaratan atau dokumen yang telah ditentukan oleh koperasi syariah. Kemudian, nasabah membawa kartu identitas yang masih berlaku. Selanjutnya, customer service akan menjelaskan mengenai karakteristik produk simpanan yang ada pada koperasi syariah. Kemudian customer service akan memberikan formulir pendaftaran pembukaan rekening dan menjelaskan kepada nasabah. Kemudian pihak nasabah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir yang telah diberikan oleh customer service sebagai data nasabah. Kemudian nasabah melampirkan fotokopi KTP. Selanjutnya, customer service mencocokkan formulir dengan identitas nasabah. Kemudian customer service melakukan pembukaan rekening simpanan pada komputer. Setelah itu, calon nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan penabung pada tempat yang ada di buku tangan. Kemudian customer service meminta supervisor untuk mengotorisasi pembukaan rekening simpanan tersebut dan menandatangani buku tabungan yang akan diserahkan pada nasabah. Kemudian selanjutnya, customer service menyimpan berkas pembukaan rekening simpanan dalam bentuk file. Kemudian nasabah diminta untuk melakukan setoran awal di counter teller. Setelah itu, nasabah melakukan semua proses pembukaan rekening dan anggota sah menjadi anggota koperasi syariah. Baik, sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin D dan poin E. Poin D, prosedur penutupan rekening simpanan koperasi syariah. Penutupan rekening simpanan dilakukan karena adanya alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, pemilik rekening meninggal dunia. Yang kedua, pemilik rekening karena satu dan hal lain menjadi tidak cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang ketiga, pemilik penutupan rekening dilakukan atas permintaan nasabah yang bersangkutan. Yang keempat, pemilik rekening mau pindah tempat tinggal sehingga nasabah untuk sementara melakukan penutupan rekening. Berikut adalah prosedur penutupan rekening simpanan koperasi syariah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan rencana penutupan rekening, nasabah datang ke kantor koperasi syariah dengan tujuan untuk melakukan penutupan rekening simpanan koperasi syariah. Yang kedua, bagi nasabah yang ingin menutup rekening simpanan harus memberitahu alasannya kenapa hendak menutup rekening simpanan, dan juga pegawai koperasi syariah harus mempertahankan nasabah dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jika nasabah bersikeras menutup rekening, maka pegawai koperasi syariah harus tetap memberikan pelayanan yang bagus dan baik. Tahap selanjutnya, nasabah mengisi formulir penutupan rekening simpanan. Yang keempat, kemudian nasabah mengisi slip pengambilan sesuai dengan saldo yang tersisa di buku tabungan tersebut. Yang kelima,
Formulir penutupan dan slip pengambilan tersebut diserahkan kepada pegawai koperasi syariah beserta buku tabungannya. Yang keenam, pegawai koperasi syariah melakukan pengecekan dan mencocokkan formulir penutupan dan slip pengambilan tersebut. Kemudian memberikan stempel tanda ditutup pada buku tabungan nasabah. Yang terakhir, nasabah menerima uang. Selesai. Prosedur administrasi penarikan simpanan pada koperasi syariah. Berikut adalah prosedur administrasi penarikan simpanan pada koperasi syariah. A. Anggota atau nasabah datang langsung ke kantor koperasi syariah. B. Anggota atau nasabah mengisi slip atau formulir penarikan yang disediakan oleh koperasi syariah. C. Anggota atau nasabah menyerahkan buku tabungan serta slip penarikan yang telah diisi lengkap kepada teller. D. Teller akan menerima dan mencocokkan tanda tangan dengan nama, nomor rekening, dan saldo simpanan yang tersedia. E. Jika tidak cocok, maka buku tabungan serta slip penarikan akan dikembalikan kepada anggota atau nasabah untuk dikoreksi kembali. Namun, jika cocok, maka teller akan memvalidasi serta memberi paraf dan stempel. F. Teller membukukan mutasi pengambilan simpanan dengan menginput nomor rekening anggota atau nasabah. G. Teller mencetak mutasi pengambilan simpanan di buku tabungan, kemudian buku tabungan diberi paraf dan stempel. H. Teller mencatat penarikan simpanan tersebut ke dalam pengeluaran kas. I. Teller menyerahkan buku tabungan dan uang kepada anggota atau nasabah serta slip penarikan untuk ditandatangani oleh anggota atau nasabah. J. Kemudian anggota atau nasabah tersebut menyerahkan slip penarikan kepada teller. Dan yang terakhir, teller menyimpan lembar kedua slip pengambilan tersebut sebagai arsip. Selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang masih belum dipahami atau masih kurang mengerti, silakan ditanyakan di kolom chat di Google Classroom pada saat sesi diskusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.